Hey, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you tell me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Keep me where the brightest. Two left feet, can you tell me where the ride is? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Cinta Nur Fatimah. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang berisikan Trinovitasari, Nurma Anissa Cahyani, dan Desi Trilanasari. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pelatihan Relaksasi dengan Zikir untuk menurunkan kecemasan terhadap isu COVID-19 pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan pada bab 1. Latar belakangnya yaitu pada akhir 2019 ini Indonesia serta seluruh dunia digemparkan dengan adanya virus corona. Nah, adanya virus ini membuat masyarakat mengalami kecemasan, apalagi dengan adanya media-media yang menyebarkan hoaks, otomatis masyarakat juga akan tambah cemas akan itu. Intervensi yang terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan pada masyarakat ini yaitu menggunakan relaksasi. Nah, pada penelitian kami, relaksasi itu kita kombinasikan dengan unsur spiritual, yaitu menggunakan zikir. Maka dari itu penelitian kami menggunakan relaksasi zikir. Selanjutnya, tujuan penelitian dari kelompok kami yang pertama yaitu untuk menganalisis masyarakat yang melakukan pelatihan zikir untuk menurunkan kecemasan. Yang kedua yaitu agar kita bisa membandingkan antara masyarakat yang melakukan pelatihan relaksasi zikir dan yang tidak. Yang ketiga yaitu agar kita bisa mengetahui kendala saat melakukan penelitian pelatihan relaksasi zikir itu. Yang terakhir yaitu kita bisa menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan juga pengamatan sebuah perilaku zikir. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini sendiri, penelitian ini bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan psikologi serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang relaksasi zikir terhadap penurunan cemas pada pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada 3. Yang pertama untuk peneliti. Untuk peneliti ini sendiri agar kita dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman saat kita meneliti ini secara langsung. Yang kedua yaitu untuk penelitian lain. Untuk penelitian lain yaitu kita berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau acuan untuk penelitian berikutnya atau peneliti lain. Yang ketiga yaitu untuk masyarakat sendiri. Untuk masyarakat ini sendiri agar penelitian ini bisa menjadi informasi untuk masyarakat jika zikir ini dapat menurunkan kecemasan pada pandemi COVID-19 ini, serta agar masyarakat dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini itu didasarkan pada penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu oleh M. Masniah 2016 yang meneliti tentang pengaruh relaksasi zikir terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional online SMP Negeri 12 Makassar. Yang kedua yaitu oleh I. Fatimah S. Suryani dan A. Nuraini 2015 yang meneliti tentang pengaruh relaksasi zikir terhadap tingkat kecemasan pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. Yang ketiga yaitu C.Y. Perwataningrum, S.Y. Prabandari, dan R.I. Sulistiarini 2016 yang meneliti tentang pengaruh terapi relaksasi zikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada penderita dispepsia. Nah, perbedaan penelitian ini tuh hanya terletak pada subjeknya. Penelitian kami dengan penelitian yang sebelumnya hanya berbeda subjeknya serta tempat dilakukannya penelitian.
Selanjutnya yaitu pada bab 2, yaitu definisi kecemasan. Kecemasan atau anxiety dalam psikologi didefinisikan sebagai perasaan campuran antara ketakutan dan keprihatinan akan masa-masa mendatang tanpa sebab khusus dan itu bersifat individual. Nietzsche berpendapat bahwa kecemasan berasal dari bahasa Latin anxious dan bahasa Jerman Angst, yaitu suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologi. Sarah Sondern-Davison menjelaskan bahwa kecemasan merupakan bagian dari tiap individu manusia. Gufron M. Nur dan Risnawati Esrini juga mengungkapkan tentang teori kecemasan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kecemasan. Menurut Maher, Blackburn, and Davidson 2006, ada 3 aspek. Yang pertama, aspek fisiologis. Yang kedua, aspek emosional. Dan yang ketiga, ada aspek kognitif. Aspek fisiologis ini diketahui dari munculnya reaksi-reaksi tubuh, seperti jantung berdebar-debar, nafas semakin cepat, dan tekanan darah meningkat. Yang kedua, ada aspek emosional. Aspek emosional ini berkaitan dengan reaksi afektif seperti kegugupan, kegelisahan, dan ketegangan. Yang ketiga, ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini ditunjukkan dengan adanya kekhawatiran individu terhadap konsekuensi-konsekuensi negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama, ada faktor fisik, dan yang kedua, ada trauma atau konflik. Yang ketiga, ada conditioning, dan yang keempat, ada konstitusi, dan yang terakhir, ada lingkungan awal yang tidak baik. Kemudian, saya akan menjelaskan definisi relaksasi zikir. Relaksasi sendiri adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk membantu manusia belajar mengurangi dan mengontrol reaktivitas fisiologis yang menimbulkan masalah bagi dirinya. Nah, zikir sendiri secara bahasa diartikan dari kata zakara, yang artinya mengingat, mengenang, memperhatikan, mengenal, dan mengambil pelajaran. Sedangkan pelatihan relaksasi zikir merupakan gabungan teknik respon relaksasi dengan metode keyakinan individu atau disebut juga faith factor atau faktor keyakinan. Selanjutnya, ada aspek-aspek relaksasi zikir. Menurut Asidik tahun 1992. Yang pertama, ada niat. Yang kedua, ada taqarrub. Yang ketiga, ada liqa. Yang keempat, ada ihsan. Yang kelima, ada tadarruk. Yang keenam, ada khauf. Dan yang terakhir, ada tawaddu. Selanjutnya, ada dinamika psikologis. Variabel tergantung yang dipilih dalam penelitian ini adalah kecemasan. Lebih tepatnya, kecemasan terhadap COVID-19. Mengikuti perkembangan tentang virus corona memang penting untuk kewaspadaan. Namun, terus-menerus terpapar informasi juga dapat membuat seseorang menjadi lebih cemas. Jika ditinjau dari beberapa teori psikologis, antara lain, yang pertama ada teori psikoanalisis. Kecemasan ini terjadi karena adanya tekanan buruk perilaku masa lalu serta adanya gangguan mental seseorang yang pernah mereda justru menimbulkan gangguan baru akibat munculnya COVID-19 ini. Yang kedua, ada teori kognitif. Kecemasan ini terjadi karena berpikiran negatif. Dan yang ketiga, ada teori afektif. Kecemasan ini terjadi karena munculnya perasaan tidak menyenangkan. Sedangkan teori humanistik, kecemasan ini merupakan kekhawatiran tentang masa depan. Jadi, salah satu jenis psikoterapi untuk mengatasi kecemasan adalah relaksasi. Baik, yang selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan dari teori dan penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pelatihan relaksasi zikir terhadap penurunan kecemasan terhadap isu COVID pada masyarakat. Yang selanjutnya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti suatu populasi dan sampel tertentu
Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap ada tidaknya pengaruh yang diakibatkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang selanjutnya adalah identifikasi variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung dari penelitian ini adalah kecemasan, sedangkan variabel bebas dari penelitian ini adalah relaksasi zikir. Yang selanjutnya adalah definisi operasional dari kecemasan dan relaksasi zikir. Yang pertama, definisi operasional mengenai kecemasan. Nah, kecemasan itu merupakan reaksi yang timbul pada diri seseorang yang penyebabnya itu tidak spesifik, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan merasa terancam. Kecemasan terhadap isu COVID-19 pada masyarakat ini akan diukur menggunakan skala kecemasan Hamilton Rating Scale of Anxiety atau HAMA. Nah, HAMA ini akan terdiri dari 14 pertanyaan yang berisikan mengenai perasaan cemas, ketegangan, ketakutan, sulit tidur, keluhan fisik dan perilaku. Yang selanjutnya adalah definisi operasional dari relaksasi zikir. Relaksasi zikir adalah teknik dalam terapi perilaku untuk menurunkan ketegangan dan kecemasan dengan mengingat Allah atau melakukan zikir secara berulang-ulang serta dengan penghayatan yang mendalam. Nah, intervensi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memberikan relaksasi zikir pada masyarakat di kelompok eksperimen sebagai intervensi dari kecemasan dengan membaca zikir subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan kalimat thayyiban la ilaha illallah sebanyak 33 kali juga. Kalimat zikir tersebut diucapkan baik secara lisan maupun qalbu dengan dihitung menggunakan jari, dan nanti akan diberi timer serta responden diminta untuk memposisikan dirinya dengan posisi yang rileks. Yang selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat atau lokasi penelitian ini akan dilakukan di Balai Desa Wonolopo, Mijen, Semarang. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilakukan dalam satu hari pada hari Sabtu dengan dibagi menjadi dua sesi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen nanti akan dimulai dari pukul 9 sampai 10 pagi, sedangkan kelompok kontrol pukul 4 sampai 5 sore. Yang dimaksud dilakukan dalam satu hari pada hari Sabtu ini adalah pada hari itu responden akan diberi pembekalan oleh peneliti apa saja yang harus dilakukan oleh responden saat relaksasi nanti. Sedangkan relaksasi zikir akan dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu dan dilaksanakan di rumah masing-masing dari responden dengan kontrol dari peneliti. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Mijen Pandean, RT 2, RW 5, Kelurahan Ngadiro, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sedangkan sampel penelitian ini diambil 50 orang dari masyarakat tadi dan akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang masing-masing itu 25 orang. Nah, dipilihnya berdasarkan random sampling. Kemudian terdapat kriteria inklusi dan eksklusi dari responden tadi. Kriteria inklusinya terdiri dari mengalami kecemasan ringan sampai sedang, di mana sebelumnya telah diuji menggunakan instrumen HAMA. Kemudian dapat menulis dan membaca. Yang ketiga, responden dalam kondisi sadar. Keempat, dapat berorientasi pada orang. Dan yang terakhir, bersedia menjadi responden. Kemudian kriteria eksklusinya, sampel memiliki riwayat atau sedang mengalami gangguan jiwa berat. Yang kedua, sampel sedang mengkonsumsi antipsikotik
antidepresan, dan anti cemas. Yang terakhir, tidak bersedia menjadi responden. Selanjutnya ada desain eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan dengan randomized control group pretest and post design, yaitu dengan membagi sampel menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diberi perlakuan atau intervensi dan kelompok pembanding atau kontrol. Kedua kelompok ini dipilih secara acak, kemudian akan diberi pretest untuk mencari perbedaan dengan kelompok pembanding terhadap eksperimen yang dilakukan. Slide ini yaitu ada prosedur penelitian. Yang pertama itu mengurus surat pengantar penelitian, yaitu ke UIN Wali Songo Semarang. Yang kedua meminta izin kepada RT atau ketua RW setempat, yaitu pada penelitian ini di Mijen Pandean, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Yang ketiga memilih sampel dengan cara random sampling sebanyak 50 orang. Yang keempat, responden yang telah terpilih sesuai dengan kriteria inklusi, yang dimana sebelumnya diukur dengan instrumen HAM-A. 5. Setelah terpilih klien sebagai responden, peneliti memberi informed consent kepada responden dan sebagai tindakan persetujuan untuk dijadikan sampel penelitian. Yang keenam, responden dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok perlakuan sebanyak 25 orang dan kelompok kontrol sebanyak 25 orang. Yang ketujuh, pada kelompok intervensi dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, itu responden mengunjungi gedung Balai Desa di Wonolopo, Mijen, Semarang. Ini yang kedua, peneliti memberikan penjelasan terkait relaksasi zikir. Yang ketiga, peneliti memberikan relaksasi zikir kepada responden dengan membaca yang pertama Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, kalimat Tayyibah la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Selanjutnya yang ke-8 ini pada kelompok kontrol dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, responden mengunjungi gedung Balai Desa Wonolopo, Mijen, Semarang. Yang kedua, kemudian kelompok kontrol diberi placebo berupa duduk di kursi yang sama seperti dilakukan kelompok intervensi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu diajak berbicara selama kurang lebih 60 menit. Yang ke-9, setelah kuesioner terkumpul, peneliti melakukan tabulasi dan analisis data. Yang ke-10, penyusunan laporan hasil penelitian. Di slide selanjutnya ada uji asumsi yang terdiri yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan analisis data, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Ujian yang dilakukan pada variabel kecemasan ini yaitu sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan kanji kuadrat dengan taraf signifikan 5%. Di slide selanjutnya itu ada uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Jika hasil pengujian lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka varian dua kelompok atau lebih dinyatakan sama atau homogen. Uji homogenitas ini dilakukan terhadap data variabel sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Di slide selanjutnya, ini yang kedua ada uji hipotesis. Pada penelitian ini, kami mengambil hipotesis A, yaitu adanya pengaruh relaksasi zikir untuk menurunkan kecemasan terhadap isu COVID pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam uji ini, kami menggunakan analisis Chi-square pada program SPSS dengan menggunakan dependent sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.